Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Dan di video kali ini kembali lagi bertemu dengan saya, yaitu Faras Nugraha. Bagi teman-teman yang belum kenal dengan saya ini adalah salah satu penderita penyakit HNP atau saraf tersepit, teman-teman. Dan alhamdulillah semakin hari saya semakin bisa sembuh. Dan saya membagikan video ini terkait dengan tips dan trik supaya teman-teman yang menderita penyakit saraf kejepit ataupun menderita nyeri di bagian tulang belakang, kalian bisa semakin hari bisa sembuh dan bisa mencontoh perjuangan saya untuk bisa sembuh dalam menghadapi saraf kejepit dengan terapi mandiri. Dan di video kali ini teman-teman, berdasarkan video yang telah saya upload, banyak sekali saya pergangan-pergangan terkait dengan atau gerakan-gerakan senam terkait dengan peregangan untuk bisa sembuh dari penyakit saraf tersepit. Nah, di video kali ini saya akan kembali membagikan, jadi kan di video-video itu kan saya putus-putus nih gerakan-gerakannya. Nah, di video kali ini saya akan jadikan satu, saya akan merangkum dan membagikan kepada kalian semua terkait dengan bagaimana menangani sebuah saraf kejepit ini dengan peregangan. Nah, tonton video ini teman-teman. Bagi teman-teman yang menderita penyakit saraf tersepit, di sini saya akan membagikan semua atau gerakan-gerakan senam untuk bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya semakin hari semakin bisa sembuh. Jadi gerakan ini digunakan teman-teman untuk menerapi diri teman-teman sendiri supaya semakin hari semakin sembuh dan bisa melanjutkan aktivitas seperti biasanya. Nah, bagaimana gerakannya teman-teman? Langsung saja saya akan memberikan dalam video berikut ini. Tonton sampai habis teman-teman karena akan ada penjelasannya, dan jangan di skip teman-teman supaya teman-teman ini bisa maksimal dalam melakukan gerakan. Baik, terima kasih, selamat menonton. Oke teman-teman, kita langsung saja masuk pada gerakan yang pertama, yaitu teman-teman pada gerakan pertama harus rendetan atau senderan, kemudian melakukan peregangan membuka bagian paha teman-teman, seperti yang saya contohkan ini. Jadi pahanya dibuka, ditahan teman-teman, perlahan saja, jangan dipaksakan. Jika belum bisa seperti saya, maka usahakan semaksimal mungkin dulu, pelan-pelan. Nanti kalau memang sudah longgar atau sudah lemas, sudah fleksibilitas, maka akan bisa seperti saya ini. Jadi ini adalah gerakan pertama teman-teman, lakukanlah secara bertahap. Kemudian gerakan kedua yaitu mencium lutut. Nah, untuk mencium lutut ini dilakukan secara maksimal dulu jika belum bisa. Ketika sudah bisa, dilakukan secara lebih dekat lagi, lebih dimaksimalkan lagi teman-teman, seperti yang saya contohkan ini. Kemudian satunya juga kita maksimalkan dulu. Jika memang sudah bisa, kita dekatkan lagi. Jika teman-teman mengulanginya setiap hari, maka tubuh teman-teman akan semakin hari semakin tidak kaku sehingga dapat melakukan cium lutut. Kemudian pada gerakan ketiga ini teman-teman, yaitu menarik kaki ditempelkan ke dada. Lakukanlah pelan-pelan tapi secara maksimal teman-teman. Jadi ketika melakukan gerakan ini harus imbang, kanan dan kiri, jangan kanan saja. Ketika melakukan gerakan peregangan harus imbang teman-teman, jika tidak maka akan memberatkan salah satu. Itu adalah gerakan ketiga teman-teman, yaitu mendekap seperti yang saya contohkan tersebut. Kemudian pada gerakan keempat yaitu sama seperti mendekap tadi, tapi ini didorong oleh siku teman-teman secara maksimal, kemudian kita menghadap
atau membelakanginya atau melawannya, seperti yang saya contohkan ini. Ini berfungsi untuk menguatkan otot pada pantat teman-teman. Lakukanlah secara maksimal kanan dan kiri teman-teman. Ini fungsinya untuk menguatkan otot pantat sehingga kita bisa semakin hari bisa kuat dan bisa untuk duduk, bisa untuk berjalan. Ini menurut pengalaman saya pribadi dan saya sudah mengaplikasikannya. Kemudian gerakan kelima ini kita tiduran dan membuka lagi paha atau kaki seperti yang saya contohkan ini. Teman-teman bisa melakukan hitungan 1-15 bertahap ya teman-teman. Kemudian pada gerakan ke-6 teman-teman bisa menyilangkan gerakan kaki tersebut, kemudian didorong teman-teman seperti yang saya contohkan. Itu fungsinya untuk menguatkan otot-otot paha sehingga otot kita bisa segera kuat dan bisa menahan untuk sembuh dari penyakit saraf tersebut ini. Ini sangat bermanfaat sekali teman-teman, gerakan yang nomor 6 ini. Selanjutnya untuk gerakan ke-7 ini mengangkat gini teman-teman, tapi tidak usah diangkat terlalu tinggi dulu seperti yang saya contohkan, mulai dari bawah terlebih dahulu jika belum kuat, kemudian agak naik secara bertahap. Ketika sudah bisa dinaikkan full 90 derajat. Nah, begitu teman-teman. Secara bertahap kaki yang sakit. Maka itu diusahakan, itu sangat membantu peregangan pada tulang belakang kita sehingga tulang belakang kita bisa ada peregangan atau renggang sehingga rasa nyeri yang menjalar bisa sembuh atau bisa berkurang teman-teman. Kemudian untuk gerakan ke-8 yaitu mengangkat teman-teman. Mengangkat ini juga dilakukan secara bertahap saja, mulai dari bawah 30 derajat, kemudian 40 derajat ditahan, kemudian diturunkan lagi. Kalau sudah bisa, teman-teman bisa mengangkat lebih tinggi, semakin tinggi semakin bagus teman-teman. Nah, ini gerakan ini adalah salah satu ciri bagi teman-teman atau untuk mendeteksi jika teman-teman sudah bisa berhasil mengangkat 90 derajat seperti yang saya contohkan dalam video ini, maka penyakit saraf tersebut teman-teman semakin hari sudah semakin membaik jika teman-teman sudah bisa mengangkat kaki secara 90 derajat. Itu adalah salah satu metode yang saya gunakan untuk melihat bagaimana perkembangan dari terapi saya pribadi. Ketika teman-teman sudah bisa mengangkat kaki 90 derajat, maka teman-teman insya Allah sudah semakin hari semakin membaik. Nah teman-teman, itu tadi adalah gerakan-gerakan ataupun senam untuk bisa Anda gunakan untuk menerapi diri teman-teman sendiri terkait dengan penyembuhan penyakit saraf tersebut. Nah teman-teman, itu adalah gerakan-gerakan yang saya lakukan hampir setiap hari dan teman-teman bisa praktekkan, bisa aplikasikan ke dalam diri teman-teman sendiri dan rasakan sebuah perubahannya. Karena saya melakukan gerakan-gerakan tersebut, itu saya semakin hari semakin bisa sembuh. Dan gerakan ini adalah sebuah gerakan yang ibaratnya tidak ngawur. Karena apa? Karena saya sudah memiliki pengalaman-pengalaman terkait dengan penanganan saraf tersebut. Karena ini saya dapatkan juga
dari fisioterapi, dari terapi-terapi yang pernah saya lalui, terapi mandiri ataupun terapi di rumah sakit. Nah, teman-teman, bagi teman-teman nih yang mau bertanya, saya juga membuka pertanyaan. Bisa teman-teman DM Instagram saya, di sini nanti akan saya cantumkan. Dan bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sebuah informasi lagi dan edukasi seputar penanganan saraf kejepit secara terapi mandiri, teman-teman bisa subscribe channel saya, dan insya Allah saya kedepannya akan kembali membagikan sebuah trik dan tips untuk menangani sebuah saraf terjepit sehingga teman-teman bisa sembuh tidak hanya menggunakan medis atau tidak melakukan operasi, tetapi teman-teman bisa sembuh dengan terapi mandiri seperti yang saya lakukan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.